Oke, ketemu lagi dengan saya Fajar Yanur Blaut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen apa saja yang ada dalam sistem operasi. Oke, selanjutnya. Nah, dalam komponen sistem operasi ada beberapa komponen di dalam sebuah sistem operasi. Yang pertama itu ada kernel, yang kedua eksekusi program, yang ketiga interupsi, yang keempat manajemen memori, yang kelima multitasking, keenam file system, yang ketujuh networking, 8 security, dan ke-9 user interface. Oke, selanjutnya kita ke yang pertama, kernel. Oke, kernel ini dapat dibilang sebagai inti dari sistem operasi karena ia yang berperan dalam mengambil sebuah data atau informasi di hardware. Nah, dari tabel atau gambar yang ada, saya akan menjelaskan user ini sebagai pengguna, dan ketika kita membuka sebuah aplikasi atau program di laptop, maka operasi sistem akan mengakses kepada kernel, sehingga kernel akan mengakses kepada hardware, yaitu di CPU, memori, untuk mengambil data-data yang ada, data-data aplikasi atau program, sehingga dapat dijalankan oleh user. Seperti itu sih secara singkatnya. Yang berikutnya itu ada eksekusi program. Nah, eksekusi program ini bertugas untuk menjadi prioritas atau bertugas untuk menjalankan program-program yang ingin kita prioritaskan. Artinya program-program yang lebih penting untuk kita kerjakan itu dapat kita jalankan lebih dahulu, sehingga program-program yang tidak berguna atau tidak terlalu diperlukan dapat dijalankan setelah program yang utama yang untuk kita perlukan dijalankan lebih dahulu. Nah, dalam eksekusi program ini ada dua mode, yaitu mode user dan mode kernel. Mode user yaitu di mana user sendiri dapat memilih atau mengatur program-program apa saja yang ingin ia jalankan terlebih dahulu, atau program-program apa saja yang menjadi prioritasnya. Sedangkan pada mode kernel, yaitu program sendiri yang akan mengatur atau memprioritaskan program atau aplikasi apa saja yang dapat dijalankan. Nah, pada mode kernel ini ada yaitu namanya dual mode, yaitu dapat dijalankan oleh user juga pada mode kernel atau diatur oleh user, dan juga dapat dijalankan oleh sistem operasi sendiri. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari eksekusi program. Yang berikutnya itu ada interupsi. Nah, interupsi ini bertugas sebagai suatu permintaan khusus yang diminta oleh hardware atau software untuk mengakses kepada prosesor. Nah, di interupsi ini ada dua, yaitu software interupsi dan hardware interupsi. Nah, di software ini yaitu dimana software atau perangkat lunak sendiri yang melakukan permintaan kepada prosesor. Nah, ini bisa dibilang juga sebagai prosesor itu yang meminta maksudnya si prosesor ini yang melakukan interupsi sendiri pada dirinya gitu. Nah, sedangkan kalau hardware ini adalah kebalikannya, yaitu perangkat keras meminta atau melakukan interupsi yang akan dilakukan oleh hardware agar prosesor melakukan pelaksanaan. Nah, ini dilakukan melalui sebuah jalur khusus. Oke, yang berikutnya itu ada manajemen memori. Nah, manajemen memorinya atau memori utama yang terdiri dari RAM dan ROM, yaitu adalah sebuah array atau sebagian besar array yang terdiri dari word atau byte.
yang ukurannya bisa mencapai ratusan, ribuan, bahkan jutaan byte. Nah, di sini saya membaginya dari beberapa penjelasan. Yang pertama itu, manajemen memori mempunyai alamat yang berbeda. Artinya di sini manajemen memori itu atau data-data device-nya itu memiliki alamat yang berbeda-beda tiap byte-nya gitu. Yang kedua, akses data bagi CPU. Nah, memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya diberikan atau digunakan oleh CPU atau perangkat input atau output untuk menjalankan program-program yang diperlukan gitu. Yang ketiga, penyimpanan data sementara. Nah, manajemen memori ini termasuk dalam penyimpanan data sementara atau volatile, yang artinya dapat hilang apabila tidak dialirkan listrik atau dimatikan gitu. Sehingga ketika kita menyimpan data-data atau melaksanakan sebuah pekerjaan, nah ketika laptop itu atau komputer kita dimatikan, maka data-data yang telah kita kerjakan itu akan langsung terhapus. Yang berikut bertanggung jawab atas manajemen memorinya sendiri. Nah, di sini artinya manajemen memorinya ini bertanggung jawab atas aktivasi atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan manajemen memori sendiri, seperti track dari memori yang kita gunakan atau apa saja yang kita lakukan dari penyimpanan kita gitu. Yang kedua, memilih program-program apa saja yang telah kita gunakan itu dapat kita lakukan atau kita dapat cari tahu dari penjelasan ini. Yang ketiga, mengalokasikan atau mendealokasikan ruang memori ke suatu kebutuhan. Artinya kita mengubah atau memindahkan data-data dari sebuah folder ke folder yang lain gitu. Yang berikutnya ada berikutnya itu ada multitasking. Nah, multitasking ini yaitu prosesor bertunggal, hanya satu instruksi yang dapat bekerja dalam satu waktu, sehingga CPU tersebut secara aktif mengelola satu instruksi tadi untuk pekerjaan tersebut. Multitasking sendiri memiliki beberapa masalah, yaitu dengan menjadwalkan pekerjaannya, yang berarti pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan itu dapat terhenti, sehingga pekerjaan yang utamanya tadi itu yang dapat dijalankan sendiri karena dia cuma dapat menjalankan satu program saja gitu. Dalam multitasking sendiri ada beberapa 3 time sharing gitu ya, atau 3 penjadwalan. Yang pertama itu ada multiprogram. Multiprogram itu yaitu pekerjaan yang sedang diolah terus berjalan hingga membutuhkan suatu operasi yang memerlukan interaksi dari luar. Yang kedua yaitu ada time sharing. Nah, ini yaitu pekerjaan yang sedang diolah diharuskan untuk melepaskan kerja CPU gitu. Sistem time sharing ini didesain untuk memperbolehkan beberapa program seolah diproses secara bersamaan. Jadi ketika memproses satu program itu dapat kayak kita lihat itu dapat memproses 2 program sekaligus gitu. Yang terakhir atau yang ketiga, real time. Nah, penjadwalan ini yaitu beberapa program yang sedang menunggu dijamin untuk mendapatkan pengenalan dari CPU ketika interaksi luar terjadi. Nah, ini dimana sebuah program itu sedang mengantri untuk melakukan pengelolaan, yaitu mulai memproses data untuk dijalankan gitu. Nah, artinya ketika kita menjalankan satu program itu berarti program-program yang lain itu masih menunggu atau mengantri. Nah, kemudian di CPU-nya ini mulai memberikan janji-janjinya gitu. Kalau dia akan mengelola semuanya, beberapa program yang sedang mengantri itu dikelola sampai selesai gitu. Oke, gitu aja. Yang berikut, ada file system. Nah, file system sendiri merupakan
struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data-data yang ada pada disk file. Nah, yang ini untuk mengambil data atau mengelola data yang ada dari file-file gitu di penyimpanan. Yang ini ada beberapa pembagian atau beberapa contoh file system atau macam-macam file system. Yang pertama itu ada FAT atau FAT16 dan FAT32. Nah, FAT ini adalah singkatan dari File Allocation Table. Nah, ini digunakan awal tahun 80-an dan dikenal sebagai file DOS. Pada awalnya hanya untuk beroperasi pada komputer berkapasitas rendah saja gitu. Yang kedua ada NTFS. Nah, ini adalah singkatan dari New Technology File System. Yang ketiga itu ada SVS atau sistem SFS. Ini adalah file sistem baru revolusioner yang fundamental gitu untuk mengubah bagaimana atau mengadministrasikan suatu file system dengan fitur dan keuntungan yang lumayan banyak yang tidak dapat ditemukan pada file-file atau file system manapun gitu. Yang terakhir itu XT2 gitu. XT2 adalah singkatan dari Second Extended File System yang dirancang oleh Renickart sebagai file system yang extensible dan powerful untuk digunakan pada sistem operasi Linux. X2 merupakan file system yang paling banyak digunakan oleh para user Linux gitu. Berikutnya ada networking. Nah, pada apa sih fungsi dan penggunaan dari fungsi networking dan penggunaannya pada sistem operasi? Nah, pada model sistem terdistribusi, di mana sistem operasi mengatur mekanisme penjadwalan atau penggunaan resource komputer dalam jaringan dalam network gitu. Maka komponen prosesor yang tidak berbagi memori atau clock diatur oleh sistem komputer itu sendiri atau host gitu untuk penggunaan prosesor dan alokasi tempat penyimpanan datanya. Nah, di sini tiap-tiap prosesor mempunyai memorinya sendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi atau network. Nah, sistem terdistribusi menyediakan akses penggunaan ke macam-macam sumber daya sistem. Nah, akses tersebut ini dapat menyebabkan suatu dampak gitu. Yang pertama yaitu computation speed up atau proses komputasi semakin cepat. Yang kedua ada increased data availability atau peningkatan ketersediaan data. Yang keempat itu ada yang ketiga itu ada peningkatan kemampuan. Nah, di sini kemampuan prosesornya itu meningkat atau kecepatannya itu semakin meningkat gitu. Yang berikutnya security atau penggunaan keamanan dalam sistem operasi. Nah, keamanan atau security mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program atau prosesor atau bahkan pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksinya harus yang pertama itu membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum. Artinya ketika ada orang yang menghack akun Anda atau komputer Anda, pasti komputer akan langsung tahu bahwa ini bukan penggunanya gitu. Makanya kadang-kadang bisa dibilang kita memberikan password atau kata sandi atau security lainnya itu untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi gitu. Yang kedua yaitu specific the controls to be imposed gitu. Yang ketiga provide a means of improvement. Oke, itu aja dari security. Kita lanjut ke yang berikutnya. Selanjutnya ada user interface. User interface merupakan tampilan dari sebuah sistem operasi gitu. Dikenal ada dua macam user interface, yaitu graphical user interface dan command line interface gitu. Nah, graphical user interface ini
berupa tampilan yang bertanya dapat dilihat dan dapat dijumpai pada sistem operasi Windows. Contoh, ketika ingin membuat folder di Windows, user tinggal diklik tampilan layar, kemudian klik new folder, gitu aja. Nah, yang kedua itu ada command line interface, yaitu berupa tampilan yang menjalankan perintah menggunakan tulisan atau dapat juga memasukkan data atau inputan. Dapat dijumpai pada sistem operasi Linux, seperti mengertikan perintah di Ubuntu gitu. Contohnya ingin membuat file, maka kita memasukkan sebuah perintah yaitu mkdir gitu untuk membuat file atau new folder di Ubuntu. Oke, sekian dari penjelasan saya yang bisa saya dapat bagi atau saya dapat jelaskan mengenai komponen-komponen apa saja yang ada di sistem operasi. Thank you.